nggak jadi tempatnya iblis. Kata Nabi SAW, di antara cara menghidupkan rumah kita adalah dengan membaca suratul Baqarah. Jadi andai di tasyakuran ini belum sempat baca Baqarah karena kepanjangan, Sahibul Baitnya jangan sampai nggak baca, dan jangan juga putus berhenti sampai di Baqarah. Baqarah itu ngusir setan dari rumah. Makanya kadang-kadang ada rumah-rumah yang dijual katanya gara-gara angker, dijual harganya murah banting harga. Ambil Pak, nggak usah takut Pak, bacain Baqarah, kabur setan semuanya tuh. Karena yang ngomong bukan saya, yang ngomong adalah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan jadikan rumah-rumah kalian kuburan, akan tetapi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hidupkanlah rumah tersebut. Di antara cara menghidupkannya bagaimana? Dengan membacakan suratul Baqarah. Kalau dibacakan suratul Baqarah, fa inna syaitan yanfar, kata Rasulullah, setan lari dari rumah-rumah yang di dalamnya dibacakan suratul Baqarah. Bahkan nggak sampai di situ ya ikhwan. Bukan hanya suratul Baqarah, tapi Al-Qur'an secara umum. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-baitu alladhi quri'a fihi al-Qur'an yatara'a li ahli as-sama' kama tatara'a an-nujum li ahli al-ard. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rumah yang dibacakan di dalamnya Al-Qur'an itu nampak terang benderang bagi penduduk langit. Yatara'a li ahli as-sama', nampak terang benderang bagi penduduk langit, sebagaimana kama tatara'a an-nujum li ahli al-ard, sebagaimana bintang terang benderang bagi penduduk bumi. Saudara-saudara sekalian, kita di bumi bisa jelas melihat bintang terang benderang. Siapa penduduk bumi yang nggak kenal bintang? Begitu pula rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, bukan hanya dikenal oleh penduduk bumi, walaupun nggak dikenal oleh penduduk bumi, tapi rumahnya terkenal di langit ya ikhwan. Makanya ulama mengatakan ketika bicara tentang rumah terbaik, apakah rumah yang paling besar? Bukan. Rumah yang paling mewah? Bukan. Rumah yang paling mentereng, paling megah? Bukan. Rumah yang paling luar biasa di tengah kota, di perumahan elit? Bukan. Rumah yang jabatannya paling tinggi? Bukan. Kata Rasulullah SAW, ini rumah yang paling mulia, yang dibacakan Quran. Itu rumah ngetop di langit, saudara. Terkenal rumah seperti itu di langit, ibadallah. Mudah-mudahan Allah sinari rumah-rumah kita dengan cahaya Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Bahkan bukan cuma rumah, apapun yang berkaitan dengan Al-Quran pasti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti. Apapun yang berkaitan dengan Al-Quran pasti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat berkaitan dengan Quran dimuliakan oleh Allah. Waktu berkaitan dengan Al-Quran dimuliakan oleh Allah. Sosok berkaitan dengan Al-Quran dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang berkaitan dengan Al-Quran dimuliakan oleh Allah. Tadi saya sudah bahas rumah, gara-gara dibacakan di dalamnya Al-Quran, walaupun rumahnya reot, walaupun rumahnya kecil, walaupun kontrak, walaupun masih kredit, itu rumah dibacakan di dalamnya Al-Quran, terkenal di langit, saudara. Kenapa? Gara-gara sebab Al-Quran. Nggak sampai di situ ya ikhwan. Tempat yang paling mulia di atas muka bumi, kota paling mulia, kota apa? Makkah. Setelah itu kota apa? Madinah. Kenapa Mekah dan Madinah menjadi mulia? Ada banyak sebabnya. Di antara sekian banyak sebab Mekah dan Madinah menjadi mulia karena keduanya mahbatul wahyi, tempat turunnya wahyu, saudara-saudara sekalian. Mahbatul wahyi, tempat turunnya wahyu. Baik ayat-ayat yang Makkiyah yang turun sebelum Nabi hijrah, atau ayat-ayat yang Madaniyah yang turun setelah Nabi hijrah, itu mayoritas rata-rata ayatnya turun di Mekah dan Madinah. Gara-gara di situ turun Al-Quran, ayat-ayat Allah, Mekah dan Madinah dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Salah satu sebabnya karena Al-Quran. Jelas atau tidak? Mudah-mudahan kita semua bisa berangkat ke Mekah, Madinah. Amin. Bisa umrah. Amin. Bisa haji. Amin. Bisa ziarah Nabi Muhammad. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Tempat kalau di tempat berkaitan dengan Quran dimuliakan oleh Allah. Nggak sampai di situ. Waktu berkaitan dengan Quran dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan paling mulia bulan apa?
Ramadan. Mudah-mudahan kita sampai ke Ramadan. Amin. Dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Taufik dari Allah. Amin. Kenapa Ramadan jadi bulan paling mulia? Allah buka rahasianya dalam Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan Allah turunkan di dalamnya Al-Quran. Habib, Al-Quran bukannya diturunkan secara berangsur-angsur 23 tahun. Kok dibilangnya diturunkan di bulan Ramadan? Ya, Al-Quran itu ada beberapa tahap penurunannya. Ada tahap penurunan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Sama'ud Dunia. Ada penurunan Al-Quran dari Sama'ud Dunia ke bumi. Yang 23 tahun berangsur-angsur itu dari Sama'ud Dunia ke bumi. Nah, nanti kalau mau bagi-bagikan dilanjutkan nanti biar saya bisa konsentrasi. Nah, saya kalau lagi bicara ada yang bolak-balik kurang konsentrasi. Siap lanjut? Siap. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu pertanyaan Beb, katanya 23 tahun. Katanya 23 tahun Al-Quran diturunkan berangsur-angsur semasa kenabiannya Rasulullah SAW. Tapi kenapa kok dikatakan turunnya di bulan Ramadan? Karena turunnya Al-Quran ada beberapa tahapan. Ada tahapan turunnya Al-Quran dari langit dunia, dari Lauhul Mahfuz ke Sama'ud Dunia, langit dunia. Ada tahap turunnya Al-Quran dari langit dunia ke bumi secara berangsur-angsur, saudara. Yang 23 tahun yang berangsur-angsur turun dari langitnya dunia ke bumi, itu berangsur-angsur 23 tahun. Tapi turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz secara jumlatan wahidah, itu turunnya di bulan Ramadan. Makanya kita tanya, kenapa Ramadan jadi bulan yang paling mulia? Allah buka rahasia di dalam Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Karena bulan Ramadan Allah turunkan di dalamnya Al-Quran. Ramadan menjadi bulan yang paling mulia lantaran karena sebab Al-Quran. Waktu berkaitan dengan Quran menjadi mulia. Malam yang paling mulia malam apa? Lailatul Qadar. Kenapa Lailatul Qadar menjadi malam yang paling mulia? Khairun min alfi syahr. Satu malam bobotnya lebih luar biasa dari 1000 bulan. Alasannya apa? Di awal surat Allah buka udah, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kata Allah, kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar, kata Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran Allah turunkan di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar menjadi malam yang paling mulia karena di situ diturunkan Al-Quran, kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu tempat berkaitan dengan Quran menjadi tempat yang paling mulia. Waktu berkaitan dengan Al-Quran menjadi waktu yang paling mulia. Sosok kalau berkaitan dengan Quran jadi sosok yang mulia. Nabi mengatakan dalam hadisnya tentang seseorang terbaik. Apakah yang duitnya paling banyak, yang jabatannya paling tinggi? Apakah yang pengaruhnya paling luas, yang paling terkenal? Enggak. Nabi mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Orang belajar Quran kemudian mengajarkan Al-Quran, kata Nabi khairukum, dia dapat predikat khairukum, sebaik-baiknya kalian. Walaupun dia hanya ustadz di kampung, walaupun rumahnya kecil, walaupun kurang mampu, walaupun kadang mohon maaf dipandang sebelah mata, walaupun kadang nggak dimuliakan oleh manusia, tapi Allah yang muliakan, Nabi Muhammad yang muliakan. Makanya mohon maaf Pak Bu, kadang-kadang saya suka marah. Saya suka marah kalau ada orang-orang begitu ada kiai Habib dari luar pakai mobil bagus datang dihormati luar biasa. Alhamdulillah bagus menghormati ulama. Tapi jangan giliran yang datang dari luar mobilnya bagus dihormati, ustadz kampung dihinakan, dipandang sebelah mata. Ini nggak benar nih yang begini nih. Itu yang dipuji oleh Nabi, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian yang mengajarkan Quran dan belajar Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Walaupun ngajarnya alif bata, walaupun ngajarnya cuma iqra, tapi ngajarkan Al-Quran, Allah yang muliakan, Nabi Muhammad yang muliakan. Belum tentu yang terkenal itu makamnya lebih tinggi dari yang ngajar Quran di kampung-kampung, saudara. Belum tentu di sisi Allah yang baca Quran itu belum tentu derajatnya lebih rendah dari yang terkenal, saudara. Saya nggak nyuruh kita suudzon kepada ulama-ulama yang terkenal. Mereka ulama, mereka dimuliakan oleh Allah. Tapi jangan perlakuan kita nggak adil.
Giliran yang terkenal kita silau, kita muliakan luar biasa. Giliran ustadz-ustadz yang di kampung yang tulus, yang ngajarkan Quran dipandang sebelah mata, kadang-kadang diremehkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kamu muliakan atau tidak muliakan, dia telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena sebab Al-Quran. Malaikat yang paling mulia, siapa malaikat yang paling mulia? Malaikat Jibril, Sayyidul Malaikah, pimpinannya para malaikat, malaikat Jibril alaihi salam. Kenapa malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia? Tugasnya menurunkan wahyu. Apa wahyu yang paling mulia? Al-Quran. Artinya malaikat Jibril Allah jadikan malaikat yang paling mulia karena sebab Al-Quran. Nabi yang paling mulia, Sayyiduna wa Habibana wa qurrati a'yunina Muhammad. Beliau Nabi yang paling mulia, mendapatkan wahyu yang paling mulia, yaitu Al-Quran. Wahyu yang paling mulia Allah peruntukkan untuk Nabi yang paling mulia, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya saudara, apapun yang berkaitan dengan Al-Quran akan dimuliakan oleh Allah. Apapun yang berkaitan dengan Al-Quran akan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun itu saudara, tempat, waktu, sosok, benda mati sekalipun, kalau berkaitan dengan Quran dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kulit atau kertas yang kadang nggak ada artinya, kertas diinjak di mana-mana. Tapi begitu jadi lembaran Al-Quran saudara, begitu jadi lembaran Al-Quran, jangankan nginjak, megangnya mesti pakai wudu saudara. Haram kita megang tanpa wudu. Kenapa? Bukan soal kertasnya, apa yang ditulis di atasnya saudara. Bahkan ulama menyebutkan cover Al-Quran itu kalau sudah terpisah dari Al-Quran, udah copot, Al-Qurannya udah kemana? Covernya copot. Haram covernya dihinakan saudara. Kenapa? Karena dia berkaitan dengan Al-Quran. Allahu Akbar. Makanya apapun yang berkaitan dengan Al-Quran akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu malam hari ini di rumah ini kita berkumpul membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, berzikir kepada Allah, bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Permulaan yang baik, insyaallah rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran akan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Akan diterangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, rumah-rumah kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Hati kita diterangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan rumah kita dijadikan rumah-rumah yang penuh dengan cahaya Al-Quran, penuh dengan cahaya zikir, penuh dengan cahaya sholawat, penuh dengan cahaya ibadat. Rumah yang membawa kebahagiaan dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Kira-kira jelas atau tidak? Alhamdulillah. Yang kedua yang ingin saya sampaikan saudara, singkat saja, tidak panjang-panjang. Saya juga minta maaf tadi harusnya ba'dal maghrib sudah sampai, karena saya tadi sore masih ngisi di Tangerang, ya, pagi di Megamendung Bogor sampai zuhur ngajar, kemudian sore tadi di Tangerang, sekarang sampai di sini. Alhamdulillah, doakan biar panjang umur, sehat walafiat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Saya tidak panjang lebar karena saya juga ada agenda lagi. Yang kedua yang ingin saya sampaikan setelah ini saudara, bahwasanya kita sekarang sudah berada di permulaan bulan Sya'ban. Alhamdulillah. Nabi SAW mengajarkan kita doa. Apa doa yang diajarkan oleh Nabi? Yang selalu kita baca-baca. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita sering baca doa ini, betul? Tapi jarang di antara kita yang merenung. Jarang di antara kita yang merenung. Kenapa Nabi langsung sambungkan 3 bulan dalam doa ini? Rajab, Sya'ban, Ramadan. Saya belum pernah dengar ada doa-doa lain yang Nabi nyampaikan, nyambungkan 3 bulan lain di doa lain. Saya belum pernah dengar ya ikhwan. Tapi bulan Ramadan, Sya'ban, Rajab disambungkan oleh Nabi dalam satu doa. Kalau memang Nabi pengen minta keberkahan di bulan Rajab, kenapa Nabi nggak minta saja Allahumma barik lana fi Rajab ya arhamar rahimin, selesai jadi doa sendiri? Kalau memang Nabi pengen minta keberkahan di bulan Sya'ban saja, kenapa Nabi nggak minta secara khusus Allahumma barik lana fi Sya'ban, selesai? Atau kalau memang Nabi SAW pengen minta disampaikan ke bulan Ramadan, kenapa Nabi SAW nggak langsung doa Allahumma ballighna Ramadan ya arhamar rahimin, selesai?
Tapi Nabi doanya disambung, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Habail kiram, ternyata ada rahasia yang luar biasa di situ. Apa rahasianya? Nabi pengen mengisyaratkan kepada kita bahwasanya antara Rajab, Sya'ban, Ramadan saling berkaitan satu sama lain, saling menopang satu sama lain, saling menentukan satu sama lain. Maksudnya apa, Bib? Rajab, Sya'ban, Ramadan saling menentukan satu sama lain. Ya, ada seorang ulama besar namanya Al-Habib Al-Allamah Muhammad bin Hadi As-Saggaf dari kota Sewun, Hadramut, Yaman. Seorang ulama besar. Beliau mengatakan bahwasanya man qama bi hurmat Rajab waffaqahu Allah lil qiyam bi hurmat Sya'ban. Wa man qama bi hurmat Sya'ban waffaqahu Allah lil qiyam bi hurmat Ramadan, atau kama qala. Beliau mengatakan, kita pengen enggak dapat Lailatul Qadar di Ramadan nanti? Pengen enggak dapat Lailatul Qadar? Pengen enggak Ramadannya bagus? Siapa yang enggak pengen? Tapi ada rahasianya, kata beliau. Apa rahasianya? Siapa yang pengen Ramadannya bagus, Ramadannya lo kasih enteng ibadah, lo kasih Lailatul Qadar, maka hendaknya Sya'bannya harus bagus. Siapa yang pengen Sya'bannya bagus, Rajabnya mesti bagus, sudah. Jadi satu sama lain saling berkaitan. Orang yang jaga bulan Rajabnya dia nggak maksiat sama Allah, dia jaga perintah Allah, Allah bakal beri dia taufik di bulan Sya'ban. Siapa yang bulan Sya'bannya dia jaga bagus luar biasa, Allah bakal beri dia taufik di bulan Ramadan, saudara. Makanya ulama ngasih perumpamaan. Kata ulama perumpamaannya begini. Kalau ibarat orang cocok tanam kan pertama yang dilakukan ngerapiin lahan, habis itu nebar benih. Setelah nebar benih, tumbuh. Setelah tumbuh disiram apa kagak? Siram. Setelah disiram dijaga, jangan sampai kena hama. Setelah itu tumbuh dia, akhirnya ujung-ujungnya apa? Panen. Kalau diibaratkan seperti bercocok tanam, kata ulama, Rajab syahruz zara', wa Sya'ban syahrus saqi, wa Ramadan syahrul hasad. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata-kata para ulama menyebutkan perumpamaannya dari apa yang mereka pahami dari hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau diibaratkan bercocok tanam, Rajab nih waktunya kita nebar benih. Setelah benih itu mulai tumbuh, maka perlu disiramin, perlu dijaga dari hama. Kapan disiram, dijaga dan disiramnya bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban bulan nyiramin tanaman yang udah ditanam. Kalau udah disiramin, dijaga sampai besar, tinggal nunggu panen. Kapan waktunya panen? Ramadan di bulannya panen. Tapi saya mau tanya, orang yang nggak nanam bisa panen apa kagak? Jangan mimpi, itu nanam kagak mau panen tikus urusannya. Coba apa kagak? Nanam kagak mau panen tikus. Rajabnya kerjaannya makan haram, Sya'bannya kerjaannya makan haram, terus Ramadannya mau dapat Lailatul Qadar gitu, mimpi, saudara. Na'udzubillah min. Makanya kata ulama, kalau pengen Ramadannya bagus, rapiin dari sekarang. Rajabnya mesti bagus. Tanamlah benih di bulan Rajab. Bagaimana menanam benih? Satu, jalankan perintah Allah. Allah suruh sholat, jangan tinggalin sholat. Allah suruh jangan makan riba, jangan makan riba. Allah Subhanahu wa ta'ala suruh kita jangan berzina, jangan mendekati daripada muqaddimatus zina, jangan sampai kita lakuin, saudara. Itu namanya ngehormatin bulan Rajab. Jangan hadir Isra Mi'raj di mana-mana, maksiatnya jalan terus. Hadir Isra Mi'raj di mana-mana, nenggak yang haramnya jalan terus. Itu ibarat wudu pakai air kencing. Wudu pakai air kencing, hadir Isra Mi'raj ngaji di mana-mana, sholat kagak. Wudu pakai air kencing. Wudu pakai air kencing suci atau najis? Najis, saudara. Kalau hormati bulan Rajab, jaga perintah Allah, jauhi larangan Allah. Dan yang ketiga, perbanyak istighfar. Rajab udah lewat, oke lah. Di antara kita ada yang berbuat baik di Rajab, mudah-mudahan diterima oleh Allah. Di antara kita ada yang bermaksiat di Rajab, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang udah masuk Sya'ban nih. Bagaimana caranya? Yang belum nanam nggak terlambat, mulai dari sekarang, saudara. Nggak ada kata terlambat bagi hamba yang ingin menuju pintunya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Mulai tanam saudara, sirami yang udah kita tanam. Bagaimana cara kita nyiraminnya? Nyiraminnya dengan saudara, jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Dan bulan Rajab ini salah satu keistimewaannya dikatakan sebagai syahrul Nabi, bulannya Rasulullah SAW, syahrul salah ala Nabi, bulannya bersolawat. Kenapa? Karena disebutkan dalam banyak literatur, di bulan Sya'ban inilah turunnya firman Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Di bulan Rajab ini turunnya firman Allah yang memerintahkan kita untuk bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Berbanyak solawat. Hidupkan ini bulan Sya'ban saudara. Kau banyak solawat di bulan Sya'ban, ibarat menyiram tanaman yang tadi sudah kau tanam. Kau tiram supaya subur. Kau menjaga diri dari maksiat, ibarat menjaga dari hama, jangan sampai dimakan oleh hama. Karena maksiat yang kau lakukan, dosa yang kau lakukan adalah hama yang akan merusak tanaman yang sudah kau tanam. Hidupkan malam nisfu Sya'ban. Yang sebentar lagi kita akan sama-sama menyambutnya malam nisfu Sya'ban. Hidupkan itu malam nisfu Sya'ban ya ikhwan. Salat, tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah Rajabnya nanam, Sya'bannya nanam, kemudian disirami, tinggal panen di bulan Ramadan. Bagaimana maksudnya panen di bulan Ramadan, Habib? Kalau sudah dilatih dari Rajab, dari Sya'ban, khususnya sekarang gitu udah di Sya'ban. Saya nggak bicara Rajab udah lewat. Khususnya sekarang di Sya'ban. Kalau sudah dilatih, begitu masuk Ramadan, puasanya enteng, sholatnya enteng, baca Qur'annya enteng, tadarusnya enteng, ninggalin maksiatnya enteng, ninggalin ghibahnya enteng. Bagaimana caranya? Mesti dilatih dari sekarang saudara. Dibiasain, dijaga dari sekarang. Kalau sudah Ramadannya serba enteng, ibadahnya enteng, sedekahnya enteng, berbuat baiknya enteng, apa yang terjadi? Maka dia panen. Panennya apa? Mendapatkan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang dapat Lailatul Qadar kita, insyaallah. Amin ya rabbal. Kalau sudah dapat Lailatul Qadar, maka disebutkan dia mendapatkan al-itiq minan nar, dapat stempel bebas dari api neraka saudara. Dapat stempel bebas dari api neraka. Kalau sudah dapat stempel bebas dari api neraka, tanda-tandanya apa? Sepanjang tahunnya bakal baik, sepanjang tahunnya makin dekat sama Allah, sepanjang tahunnya makin dekat sama Rasulullah. Ramadannya bagus, sepanjang tahunnya bagus, tanda dia betul-betul mendapatkan Lailatul Qadar. Minal aidin, termasuk orang-orang yang aidin, kembali kepada Allah. Wal faizin, dan orang-orang yang beruntung mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya Bapak Ibu sekalian, udah cukup dah. Kita hidup 40 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang 30 tahun, saban tahun ketemu Ramadan gak ada perubahan. Udah cukup. Nggak capek emang kita. Mau sampai kapan? Mau sampai kapan saban tahun Allah kasih kesempatan kita ketemu Ramadan, tapi kita nggak pakai buat nangis ketika baca Quran. Mau sampai kapan? Saban tahun Allah kasih kita kesempatan buat ketemu Ramadan, tapi kita nggak mampu buat nangis dalam sujud kita. Mau sampai kapan? Saban tahun kita ketemu Ramadan, mulut kita puasa, nggak makan nggak minum, tapi lisan kita nggak berpuasa dari ghibah, gugur pahala puasanya. Mata kita nggak berpuasa dari ngelihat yang haram, habis. Tangan kita tetap ngezolimin orang, merampas haknya orang, makan haram dari harta orang. Mau sampai kapan kita nggak dapat Lailatul Qadar, saudara? Kita nggak tahu apakah di Ramadan terakhir kita apa enggak, bahkan kita nggak tahu apakah kita sampai apa enggak ke bulan Ramadan, saudara. Maka persiapkan dari sekarang. Cukup yang berlalu biar berlalu, saudara. Ramadan tahun ini harus menjadi Ramadan panen buat kita, harus menjadi Ramadan terbaik buat kita. Dari sekarang persiapkan, nanam benih dari sekarang, sirami dari sekarang. Insya Allah bulan Ramadan Allah kasih kita panen bareng-bareng, insya Allah. Mendapatkan Lailatul Qadar, mendapatkan al-'itq, pembebasan dari api neraka. Amin ya rabbal, amin ya rabbal alamin. Sama-sama sebagai penutup saya mau ajak semuanya baca sholawat.
dengan niat insya Allah berkat sholawat, mudah-mudahan yang punya hajat Allah kabul hajatnya. Amin. Yang sakit Allah angkat penyakitnya. Amin. Allah sehatkan badannya. Amin. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya. Amin. Diberkahi kehidupannya. Amin. Amin ya Rabbal. Alamin. Sama-sama kita baca sholawat, keluarin semuanya suaranya. Kalau nanti ada doa di tengah-tengah sholawat, semuanya angkat tangan biar di malam hujan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal. Ayo sama-sama semuanya. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Nabi Angkat tangan semua, minta sama Allah.